Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Oh, hey. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Shalom, saudara-saudara terkasih, dengan sukacita oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan atas hidup kita, mari naikkan syukur atas kasih-Nya yang memenuhi persekutuan kita. Kini mari berdiri, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 1, bait yang pertama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kami puji, sembah dan muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mengungkapkan syukur bakti kepadamu lewat ibadah keluarga pada saat ini. Berkatilah ibadah kami, kiranya ibadah kami boleh berkenan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. kepalaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk. Mari kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 59 bait 1. Marilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang di dalamnya kita akan membaca Alkitab serta merenungkan firman Tuhan itu. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Nyatakanlah firman-Mu kepada kami ya Tuhan, karena dalam ibadah keluarga malam hari ini kami akan membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab, agar firman-Mu itu dapat kami mengerti, dan firman-Mu itu juga kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-23 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan ini dibacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Selamat malam jemaat GPB Maranatha Denpasar, baik yang berada di Denpasar maupun yang ada di bagian jemaat negara dan semua pos-pos pelayanan dalam bagian pelayanan dan persekutuan di GPB Maranatha Denpasar. Jemaat, ada satu istilah. Istilah ini saya pikir dan saya rasa kita semua sudah mengetahui. Orang sering sebut dengan membacanya NATO. Cara membacanya seperti apa sih? Neto atau NATO? Ya, yang sudah pasti tahu maksudnya, NATO. Nah, NATO ini Bapak Ibu, ya, itu singkatan dari No Action, Talk Only. Itu kata bahasa di sana. Tapi saya mungkin ingin menerjemahkannya, kata NATO itu dengan mengatakan begini: terlalu banyak ngomong, tapi tidak ada aksi. Itu naik NATO. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah ini, ya, saya menganggap ini persis seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, jadi istilah NATO yang kita kenal pada zaman ini, saya rasa ini persis dengan apa yang menjadi sikap dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa? Ya, saya katakan dan saya nyatakan persis seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena kalau kita sudah membaca bagian ayat 13 sampai dengan ayat 15 dalam pembacaan Injil Matius pasal 23, maka kita melihat di sana orang-orang Farisi ini dalam pembacaan yang dituliskan oleh penulis Matius ini mau mengatakan begini. Ya, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini hanya bisa berretorika saja. Hanya bisa berbicara saja. Ya. Tapi tanpa mampu untuk melakukan dari apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sampaikan. Ini yang saya katakan bahwa persis sepertinya istilah NATO itu diberikan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, jemaat, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, Rabu tanggal 24 Maret 2021, dapat kita lihat dari bacaan yang sudah kita saksikan tadi dan kita baca bahwa pertama, Tuhan Yesus sangat mengkritik cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Kritikan Tuhan Yesus itu bisa kita lihat dan kita baca dalam pembacaan mulai dari ayatnya yang pertama sampai menjelang kita masuk di ayat bacaan kita di malam hari ini. Di sana ada kritikan dari pihak Tuhan. Khususnya ayat 3b sampai dengan di ayat yang ke-7. Jemaat, bahkan Tuhan Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sebagai orang munafik. Ya, apa yang nampak secara fisik itu beda dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi terlihat di depan itu begitu manis, terlihat di depan itu begitu indah, tetapi di dalam hati mereka sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka pertontonkan, apa yang mereka sedang perlihatkan. Perhatikan jemaat, Tuhan Yesus bahkan dalam kritikannya itu menggunakan ungkapan khas yang biasa dipakai oleh para nabi di Perjanjian Lama. Kita perhatikan dalam pembacaan kita khususnya ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15, Tuhan Yesus 3 kali menyebutkan kata celakalah, celakalah, celakalah. Bahkan kalau kita lihat dari ayat 16 sampai dengan ayat 29, pembacaan di perikop pasal 23 ini, jemaat bisa saksikan 8 kali Tuhan Yesus itu mengucapkan ya kritikan dengan ungkapan khas yang biasa dipakai oleh para nabi di Perjanjian Lama. Celakalah, celakalah, celakalah. Kritikan Tuhan Yesus ini Bapak Ibu bahkan diiringi dengan ungkapan Tuhan Yesus yang sangat keras sekali kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita ayat 15,
Di sana Tuhan Yesus mengatakan dengan keras kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang neraka. Itu ayat 15 dalam pembacaan kita. Kemudian ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan pemimpin buta. Kemudian di ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan orang bodoh dan buta. Ayat yang ke-27, Tuhan Yesus mengatakan kuburan yang dilabur putih. Kemudian ayat 33, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka seperti ular beludak. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemunafikan agama yang dipertunjukkan, yang dipertontonkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, harus kita lihat ini merupakan kejahatan di mata Allah. Jadi segala kemunafikan yang dipertontonkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ternyata ini adalah kejahatan di mata Tuhan Allah. Mereka mengajarkan hal-hal yang sangat rohani, tapi justru mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan kepada banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya baru 24 hari di Pulau Dewata ini. Sepanjang 24 hari yang sudah saya lewati dalam panggilan dan pengutusan sebagai pendeta jemaat di GPB Maranatha Denpasar, khususnya di bagian di bakal jemaat yang ada di negara, saya menemukan ada satu kata dalam bahasa Bali. Ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Ya, jadi setelah saya jabarkan Matius pasal 23 dengan berbagai macam latar belakang yang ada di dalamnya, maka sekarang kira-kira bacaan Alkitab yang kita baca ini Dharma Wacananya. Ya, betul ya? Begitu, Dharma Wacana apa Dharma Wacana? Ya, itu istilah. Jadi siraman rohaninya. Jadi cerita ini mau dinyatakan apa kepada kita, khususnya kita sebagai jemaat GPB Maranatha yang ada di Pulau Dewata. Ya, Dharma Wacananya yang mau disampaikan kepada jemaat melalui pembacaan dalam cerita Injil Matius pasal 23 yang kita baca dari ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, sebenarnya ingin memberikan nasihat kepada siapa? Sebelum saya tujukan ini kepada jemaat, ya, Dharma Wacana itu mau diberikan kepada saya dulu. Ya, Dharma Wacananya seperti apa? Nasihat kepada seorang pendeta Andrew Victor Christian Abraham Tumengkol. Panjang namanya. Ya, silakan jemaat kalau mau memanggil saya itu bisa dalam berbagai macam bahasa. Karena Andrew itu biasanya karena tulisannya itu pakai Inggris, jadi bacanya Andrew. Tapi waktu saya sekolah SD di Jawa Barat, orang Sunda nggak bisa baca Andrew, jadi bacanya Andreo. Tapi kalau Bapak Ibu di jemaat GPB Maranatha ketemu saya, bisa memanggil saya pendeta Andre, bisa, pendeta Tumengkol juga bisa. Begitu. Nah, saya mau menyampaikan bahwa firman Tuhan ini, ya, cerita yang kita lihat di dalam bacaan ini mau disampaikan dulu kepada saya. Seorang pendeta Andrew Tumengkol ini mau dinasihatkan. Seorang pendeta Andrew Tumengkol juga mau diberikan peringatan. Karena apa? Karena saya adalah bagian dari para pelayan. Saya adalah pendeta. Sehingga ketika saya hadir sebagai pendeta, maka yang saya harus pertontonkan adalah bagaimana saya menjadi pendeta yang otentik, pendeta yang asli, pendeta yang jangan hanya di depan jemaat. Ya, berlaku manis, menyampaikan firman Tuhan, menjabarkan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kelakuan saya itu sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya firman ini mau disampaikan dulu kepada saya. Nasihat itu mau disampaikan dulu kepada saya. Peringatan itu mau disampaikan dulu kepada saya. Dan setelah saya mendengar, mengikuti nasihat dan peringatan yang disampaikan dalam pembacaan hari ini, maka Dharma Wacana yang disampaikan di Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayat 15 juga mau disampaikan kepada jemaat GPB Maranatha Denpasar. Apa yang mau disampaikan? Pertama, Bapak Ibu Saudara,
keluarga lepas keluarga, dimanapun saat ini kita sedang beribadah, baik di rumah maupun di tempat-tempat di mana kita bisa berdiam diri dulu untuk bersama-sama merangkai satu persekutuan ibadah keluarga. Saya mau katakan kepada jemaat, kita sedang berada di minggu-minggu Prapaskah. Kita sedang berada dan berjalan di minggu-minggu sengsara. Nah, oleh karena itu di minggu-minggu Prapaskah ini, di minggu-minggu sengsara ini, maka kita mau diingatkan bahwa saya dan juga jemaat kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Maka yang dituntut dalam kehidupan kita adalah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mari kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus sudah selamatkan, saya sampaikan juga, mari kita menjalani kehidupan ini secara otentik, secara asli, secara original. Sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah mendengar apa yang Tuhan Yesus kehendaki melalui firman-Nya. Agar apa? Agar ketika Tuhan berfirman kepada kita dan firman-Nya itu kita terima, kita rasakan, itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, sehingga dalam kehadiran kita, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, maka yang kita pertontonkan adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menampilkan kehidupan yang benar-benar asli tanpa ada kemunafikan. Dan biarlah kita tidak mencontoh seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dharma wacana yang mau disampaikan melalui pembacaan hari ini juga mau disampaikan kepada kita. Tindakan keagamaan, ya, itu harus sama dengan tindakan hidup sehari-hari. Ya, artinya seperti begini, kalau saya jemaat tahu bahwa saya menggunakan baneang putih ini sebagai pakaian dinas sehari-hari bagi para pelayan firman dan sakramen pendeta GPB. Ya, ini kan adalah salah satu dari aksesoris tindakan keagamaan saya. Maka tindakan keagamaan saya, apalagi sudah pakai kolar begini, sudah pakai stola seperti begini. Nah, nanti setelah saya selesai dari ibadah ini, bagaimana tindakan keagamaan saya itu harus nyata juga dalam kehidupan saya sehari-hari. Begitu juga dengan jemaat. Tindakan keagamaan kita itu harus sama dengan tindakan hidup kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita berdoa, biarlah tindakan-tindakan keagamaan yang kita pertontonkan itu adalah sebuah perbuatan rohani yang kita lakukan dari hati yang jujur untuk dilihat, ya, tetapi bukan untuk dipuji oleh orang lain. Jadi artinya tindakan keagamaan yang kita lakukan, perbuatan rohani yang kita lakukan itu harus jujur hadir dalam hati, tapi bukan untuk dilihat serta untuk dipuji oleh orang lain. Dan yang terakhir, jemaat, firman Tuhan ini mau bercerita kepada kita semua. Di minggu-minggu sengsara ini, di minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita ingat, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan jemaat. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Dan oleh karena itu, ketika kita semua bersama-sama sudah diselamatkan, mari kita untuk selalu setia belajar firman-Nya. Bukan hanya sampai dengan belajar, tetapi bagaimana firman yang sudah kita baca ini kita lakukan dalam ketaatan, dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Sehingga apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, itu kita lakukan dalam perjalanan hidup beriman kita. Sehingga pada akhirnya, dalam kesetiaan belajar terhadap firman Tuhan, pada akhirnya kita hanya menyenangkan hati Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya dan yang juga sudah menyelamatkan jemaat. Selamat melanjutkan perjalanan hidup di minggu yang masih berjalan ini.
Tuhan Yesus selalu berjalan bersama dengan kita sampai dengan selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, dalam ibadah keluarga di malam hari ini kita bawa syafaat kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami memuji dan mengagungkan nama-Mu di dalam Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat dan sumber berkat dalam hidup kami. Kami boleh mengucap syukur atas semua cinta kasih Tuhan Yesus yang nyata dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kami boleh mengucap syukur untuk semua kebutuhan hidup kami sebagai pribadi bahkan keluarga. Tuhan Yesus sebagai sumber berkat mencukupkan kami. Sehingga apa yang kami perlukan dan kami butuhkan, Tuhan Yesus cukupkan melalui cara dan kehendak-Mu. Kami tidak bisa menyebutkan satu demi satu cinta kasih-Mu yang sungguh nyata dan kami terima sampai dengan hari ini. Kami tidak bisa menyebutkan setiap berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami sebagai keluarga maupun sebagai pribadi yang kami terima sampai hari ini. Kami hanya sanggup membawa ungkapan syukur kami dalam doa kami di ibadah keluarga malam hari ini. Bahkan biarlah seluruh ibadah yang kami lakukan dalam ibadah keluarga di malam hari ini di rumah kami masing-masing, itu menjadi persembahan syukur yang hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan Yesus yang sudah baik, yang sudah memberkati hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami masih mau melanjutkan kembali perjalanan hidup kami di 3 hari yang tersedia di minggu kerja yang masih berjalan ini. Di tengah-tengah kelemahan dan ketidakmampuan kami, hanya kepada-Mu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berseru, agar dalam kelemahan dan ketidakmampuan kami, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kepada kami kesehatan. Tuhan Yesus akan memberikan kepada kami kekuatan. Dan Tuhan Yesus terus memberikan kepada kami pengharapan, semangat hidup untuk melanjutkan hari-hari perjalanan hidup kami. Meski saat ini kami masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami boleh bersyukur karena di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Di tengah-tengah banyak kenyataan yang harus dihadapi di masa sulit ini, Tuhan Yesus tetap pelihara kami. Dan biarlah pengalaman-pengalaman iman sepanjang 1 tahun di pandemi COVID-19 yang sudah kami lalui, itu menjadi sebuah keyakinan dan pengharapan bagi kami untuk kami melanjutkan kembali perjalanan hidup kami di hari-hari yang akan kami jalani. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu biar Engkau mendengarkan permohonan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati seluruh rangkaian penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai dengan pelosok daerah terpencil. Khususnya kami mau berdoa untuk Provinsi Bali dan untuk Kota Denpasar. Berkati semua yang Tuhan pakai untuk melayani masyarakat, agar biarlah di dalamnya
suasana damai sejahtera akan mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air, bahkan juga untuk kehidupan di Provinsi Bali, khususnya di Denpasar. Dan biarlah Tuhan Yesus juga akan memakai setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus percayakan untuk ada dalam lingkungan pemerintahan sipil. Anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan sebagai anggota TNI dan anggota Polri. Dan semua anak Tuhan yang Tuhan Yesus tempatkan untuk menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Berkati semua anak-anak Tuhan ini, supaya kehadiran mereka menjadi terang dan garam dalam tugas dan pengabdian mereka, sehingga pada akhirnya nama Tuhan Yesus sajalah yang dipermuliakan. Kami juga datang dan berdoa, biarlah Tuhan Yesus memberkati TNI, Polri, DPR, MPR. Biarlah dalam kehadiran mereka, maka perjalanan kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia ini akan terus berjalan dengan secara baik, karena Tuhan Yesus memakai mereka dan memberikan kepada mereka hikmat. Dari ibadah keluarga malam hari ini, kami sebagai bagian dari persekutuan GPIB Jemaat Maranatha Denpasar, kami mau berdoa untuk semua saudara kami yang saat ini mereka sedang ada di tempat-tempat pengungsian karena menjadi korban bencana alam. Dalam kebaikan dan kasih sayang Tuhan, tangan kami tidak bisa terulur, kaki kami tidak bisa kami langkahkan. Tapi biarlah melalui kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkau akan datang melawat bahkan memelihara setiap saudara-saudara kami yang karena korban bencana alam mereka harus ada di tempat-tempat pengungsian. Anak-anak kecil, semua orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan Yesus pelihara mereka. Dan biarlah mereka dalam keadaan baik sampai dengan proses yang masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Kami juga datang dan berdoa, inilah kami bersama dengan semua warga negara Indonesia, semua warga dunia. Kami mau berdoa untuk pergumulan kami atas pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang empunya segala kuasa, memulihkan keadaan pandemi COVID-19 ini dalam perjalanan kehidupan, baik di Indonesia, baik di Bali, bahkan di seluruh dunia. Kami doakan untuk proses-proses yang sampai hari ini masih terus berjalan, yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Biarlah protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami terus mengikuti dan mematuhi, sehingga kami dijauhkan dari paparan virus corona yang sampai hari ini masih diupayakan untuk memutus mata rantai penyebarannya. Kami doakan untuk upaya-upaya yang sudah baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan daerah untuk memberikan vaksinasi kepada semua rakyat Indonesia. Proses itu sudah berjalan Tuhan. Biarlah semua proses itu mendatangkan kebaikan untuk perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dan khususnya di Provinsi Bali. Tuhan Yesus, kami juga datang dan berdoa bahwa Engkau sebagai kepala gereja, biarlah Engkau hadir dalam kehadiran gerejamu, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan seluruh jemaat yang ada di dalam perjalanan persekutuan GPIB sebagai gereja yang mandiri. Engkau akan memberkati fungsionaris majelis sinode GPIB yang ada di Jakarta. Bahkan Tuhan Yesus yang akan memberkati seluruh pelayanan dari jemaat GPIB yang ada di wilayah pelayanan GPIB. Kami juga datang dan berdoa, biarlah Tuhan Yesus memberkati mupel-mupel di GPIB dan seluruh pendeta GPIB di berbagai jemaat. Dan biarlah Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan setiap diaken dan setiap penatua dalam kehadiran sebagai majelis jemaat, supaya dalam setiap pelayanan dan kehadiran para pendeta bersama dengan para diaken dan para penatua, jemaat terlayani dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan Yesus juga bekerja dan
menyatakan kehadiran-Mu dalam kegiatan-kegiatan pelayanan sampai di pos-pos Pelkes. Tuhan Yesus, dalam ibadah keluarga di malam hari ini, kami mau berdoa bahwa ada jemaat GPB Maranatha Denpasar yang saat ini sedang terbaring sakit. Mereka sedang menjalani proses perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap jemaat. Berkati obat, makanan, dan minuman yang diberikan. Agar dengan upaya-upaya itu mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Engkau nyatakan kesembuhan. Dan ketika itu setiap jemaat kami sembuh, maka mereka mengucap syukur atas kuasa dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan di mana kami boleh datang dan berdoa. Akhirnya di atas semua rangkaian doa ini biar Tuhan Yesus memberkati semua perangkat layan yang sudah mempersiapkan ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pendamping pelayanan pada ibadah hari ini yaitu Ibu Nyoman Bail. Begitu juga untuk organis, pianis, pemandu lagu, dan tim multimedia dari GPB Maranatha Denpasar. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau lihat semua yang sudah mereka lakukan. Dan biarlah semua pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan Yesus akan memperhitungkan semua dengan berkat-berkat yang Kau nyatakan dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bawa syukur dan permohonan kami. Dan biarlah ketika kami akan mengakhiri seluruh perjalanan hidup kami di hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, kami akan melepas lelah dan letih kami melalui jam istirahat kami bersama dengan keluarga di malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus mengawal kami dan mendampingi istirahat kami sepanjang malam ini. Dan biarlah besok pagi kami dibangunkan dengan mujizat-Mu, yaitu nafas kehidupan. Dan kami boleh menikmati kembali hari baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Dan kami akan kembali melakukan kegiatan kami sebagai pribadi maupun keluarga. Inilah segenap ungkapan syukur dan permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami bawa dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita dalam pengucapan syukur. Mari memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2. Terima
marilah kita berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber berkat, di dalam kasih dan setiamu, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, sesuai dengan keperluan yang Engkau pandang baik. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima dan berkatilah persembahan kami, serta ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengikuti warta jemaat pada hari ini, hari Rabu 24 Maret tahun 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami mengucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian Bapak, Ibu, warga jemaat. Marilah kita bersama-sama menaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB untuk wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat, mari kita berdiri, lalu dengarkanlah amanat pengutusan. Kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar sebagai penuntun dalam kehidupan sebagai keluarga dan juga sebagai pribadi. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, karena kau dibasuh oleh darah-Nya. Kristus sudah membebaskan hidupmu. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Pelayan yang bertugas, pelayan firman,
presbiter, dan semua perangkat layan dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 24 Maret 2021 mengucapkan selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.